Kembali lagi di Ngariung, ngobrol anak negeri untuk Bandung. Nah, wargi, Ngariung biasanya merupakan sebuah podcast yang diproduksi oleh Diskominfo Kota Bandung, di mana kita akan berkeliling ke berbagai wilayah dan juga ke berbagai dinas untuk membicarakan topik-topik terkini seputar Kota Bandung. Nah, kali ini isu yang sangat penting tentunya yang menjadi perhatian oleh seluruh wargi, di mana setiap harinya tentunya kita berkutat dengan penerangan jalan umum atau PJU, di mana lampu jalan itu tidak hanya berbicara tentang kenyamanan, namun penting juga terkait keamanan dan juga keselamatan dari wargi Bandung saat berkendara, berjalan kaki, ataupun beraktivitas di malam hari. Namun banyak sekali wargi Bandung yang memberikan masukan kepada pemerintah Kota Bandung melalui berbagai media sosial terkait beberapa titik penerangan jalan umum atau PJU yang ada di Kota Bandung. Namun ternyata PJU yang ada di Kota Bandung ini tidak hanya milik Kota Bandung, tapi ada juga milik provinsi dan juga milik nasional. Nah, beberapa wargi mungkin sampai saat ini masih belum bisa membedakan siapa yang berwenang dan siapa juga yang memiliki PJU tersebut dan bagaimana proses pelaporan, pengelolaan, pemeliharaan dari PJU tersebut. Nah, sekarang kita sudah menghadirkan beberapa narasumber yang akan berbicara dan juga memberikan informasi terkait PJU yang ada di Kota Bandung. Bersama saya sudah hadir Bapak Dani Gumelar STMT selaku PLT Kadishub Provinsi Jawa Barat. Lalu di sebelah ujung sudah hadir Bapak Panji Karismandi SSTPS HMSI selaku Kabid Sarana Prasarana Transportasi Dishub Kota Bandung. Terima kasih atas waktunya Bapak-bapak. Sampurasun. Rampes. Nah, dari suaranya sudah bersemangat ya Pak. Namun kita nih wargi Bandung pasti tentu ingin mengetahui bagaimana berkenalan dulu ya Pak, bagaimana tugas dan juga fungsi dari Dinas Perhubungan sendiri, mulai dari Provinsi Jawa Barat Pak, bisa dijelasin apa aja sih yang dilakukan atau yang dihandle oleh Dishub Provinsi? Mungkin secara umum hampir sama ya dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Kota. Kita di provinsi itu adalah tugas fungsi utamanya adalah penyediaan layanan transportasi bagi masyarakat, terutama difokuskan kepada yang lintas kabupaten kota dalam satu provinsi. Nah, itu kemudian juga penyediaan fasilitas dan perlengkapan jalan, terus angkutan umum dan bagaimana memastikan seluruh operasional transportasi itu berjalan dengan aman dan nyaman yang mengedepankan aspek keselamatan. Nah, itu kurang lebih. Oke, nah itu kalau yang provinsi, kalau yang kota sendiri Pak, gimana Pak kurang lebih? Ya, kalau di Kota Bandung itu kan kitab suci dari kita insan perhubungan tuh di Undang-Undang 22 tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan. Nah, itu sama saja sebetulnya teh. Tapi kita khusus di jalan kota saja. Nah, kalau yang nasional itu ditangani oleh Kementerian Perhubungan, provinsi oleh pemerintah provinsi, yang kota kabupaten oleh pemerintah kota kabupaten. Itu teh. Oke, nah itu tadi ya wargi bagaimana tugas dari rekan-rekan Dinas Perhubungan sendiri, apa aja yang dihandle. Nah, salah satu yang dibahas tadi terkait penerangan jalan nih Pak, yang isunya memang sedang diperbincangkan mengenai alat penerangan jalan, baik itu PJU ataupun PJL ya mungkin ya Pak yang ada di kota. Nah sekarang Pak, bagaimana so far nih Pak kondisi PJU atau penerangan jalan yang ada di provinsi ataupun di Kota Bandung? Ya, kalau berbicara PJU yang ada di yang kami tangani ya, sekali lagi berarti kita menangani PJU yang ada di jalan provinsi. Nah, jalan provinsi yang ada di Kota Bandung itu kurang lebih ada, sebentar saya udah lupa ya. Jadi kurang lebih ada saat ini ada 679 titik gitu ya, yang tersebar di seluruh jalan provinsi yang ada di Kota Bandung. Nah, ruas jalannya sendiri bervariatif ya, tapi rata-rata memang yang jalan vertikal yang menghubungkan antara jalan nasional ke Jawa Barat bagian selatan dari mulai Muhammad Toha, terusan Bawah Batu, Gede Bage, Pasir Koja gitu ya. Terus putaran Gedung Sate, seputaran Gedung Pakuan, daerah-daerah pusat kota, dan jalan menuju ke utara yaitu Sarijadi, Setiabudi sampai dengan batas Lembang, batas Kota Bandung. Nah, itu kurang lebih. Kalau di kota sendiri bagaimana Pak? Ya, kondisi di Kota Bandung itu, jadi seluruh jalan yang ada di Kota Bandung itu dikurangi dengan jalan nasional dengan jalan provinsi. Nah, untuk jalan nasional itu kita berdasarkan dari peraturan Kementerian PUPR
Di Kota Bandung itu ada jalan nasional yang panjangnya itu kurang lebih 47 km. Itu membentang dari kita ambil poros di Bundaran Cibiru, mengarah selatan, Soekarno-Hatta sampai Ciberem. Lalu yang ke baratnya itu dari Bundaran Cibiru sampai gerbang tol Paster, itu yang panjangnya. Selain itu juga di ruas jalan seputaran Bandara Hussein Sastranegara itu merupakan jalan nasional juga. Itu panjangnya kurang lebih 47 km. Lalu selain itu dikurangi jalan provinsi yang berdasarkan keputusan gubernur yang tahun 2022, panjang jalan provinsi yang ada di Kota Bandung itu ada kurang lebih 39 km. Nah, yang tadi sudah disebutkan oleh Pak PLTK di provinsi. Sisanya itu termasuk ke jalan kota teh. Oke, nah itu berarti udah dijelasin ya Wargi. Tadi juga dari Pak Dani dan juga Pak Panji sering menyebutkan ini jalan provinsi, ini jalan kota. Nah, sebenarnya apa sih Pak bedanya? Kalau kan warga nggak tahu nih secara jelas, ini tuh punya provinsi, ini tuh punya kota. Sebenarnya cara mengidentifikasi siapa yang memiliki PJU ini simpelnya tuh kayak gimana Pak? Nah, ini yang menarik ya Pak Panji. Kadang-kadang kita kalau secara kasat mata gitu ya di lapangan di jalan nggak akan tahu gitu kan ini punya provinsi, yang penting ini punya pemerintah aja gitu ya. Nah cuman memang alhamdulillah nih, insya Allah mulai tahun ini, jadi secara umum saya terangkan bahwa kebijakan Pak Gubernur saat ini, Pak Gubernur Deddy Mulyadi itu adalah prioritas 2 tahun pertama adalah kita membangun infrastruktur. Jadi 2 tahun pertama nih, infrastruktur yang jadi prioritas beliau adalah salah satunya jalan. Tentunya jalan tanpa ada perlengkapan jalan yang memadai itu tidak dalam tanda kutip botak lah ya. Jadi tidak cakep lah gitu kan. Nah, jalan di aspal tapi nggak ada perlengkapan jalan kan nggak ideal. Nah, kita masuk nanti untuk melengkapi perlengkapan jalan tersebut. Salah satu ide beliau adalah di mana PJU yang dimiliki oleh provinsi itu mempunyai ciri khas sendiri. Sebetulnya kalau misalkan di lapangan mah ada stiker Kang ya. Tapi kadang-kadang kan penanda itu stiker kecil ya, copot ya gitu kan. Nah, kedepannya kita coba inisiasi dari Pemprov bahwa nanti ini adalah PJU yang didesain oleh provinsi. Jadi ada khasnya sendiri, bahkan ide beliau gini, nanti dari 27 kabupaten kota yang ada di Jawa Barat itu punya ciri khas sendiri. Termasuk juga Kota Bandung gitu. Nah, ini mungkin kedepannya nanti coba kita perlihatkan bahwa ada ciri khas aspek lokalnya gitu ya, buatan lokal di dalam penanganan PJU tersebut gitu. Oke, nah kalau dari Kota Bandung sendiri Pak, bagaimana mempertegas kepada masyarakat itu bukan wewenang kota gitu ya, itu milik provinsi atau nasionalnya, perbedaannya itu seperti apa sih? Kalau antara ruas jalan kota dengan provinsi itu sama, susah membedakan. Tapi ini juga untuk pengetahuan kita bersama, kalau ruas jalan nasional tuh yang marka cat jalannya tuh warna kuning. Oke. Nah, coba kalau Teh Irma jalan keluar kota atau ketemu ke Soekarno-Hatta aja, pasti marka tengahnya kuning. Itu. Atau di sepanjang Jalan Ahmad Nasution itu kuning, di Paster atau jalan tol itu jalan nasional. Tapi untuk jalan kota sama provinsi memang tetap putih markanya dan itu ya. Tapi simpelnya sih kalau di Kota Bandung, buat yang memang lahir dan besar Kota Bandung, sepanjang lingkar selatan lah. Mulai dari Simpang Pasir Koja, Peta BKR, Pelajar Pejuang, Laswi, sampai jalan menuju ke Gedung Sate di Penogoro, Supratman, terus ke Lembang itu jalan provinsi. Ya, jalan provinsi gitu. Oke, jadi itu tadi ya Wargi, bagaimana cara membedakan kepemilikan atau wewenang dari penanganan si PJU di lokasi. Nah, kalau misalnya tadi kita mendengar beberapa titik yang ada di provinsi ataupun di Kota Bandung banyak sekali ya Pak. Tentunya kita membutuhkan partisipasi masyarakat terkait pelaporan PJU yang padam. Nggak mungkin kita ke lokasi tiap titik. Nah, tentunya partisipasi masyarakat ini sangat penting. Tapi bagaimana cara masyarakat ini bisa melaporkan apabila ada PJU yang padam secara resmi biar langsung diterima? Karena kalau di medsos sendiri takutnya ke-skip atau takutnya bukan di instansi yang terkait gitu Pak. Bagaimana cara pelaporannya? Ya kalau sekarang memang kita masih melihatnya secara konvensional mungkin ya, pelaporan itu kalau di Pemprov itu ada tadi melalui Sapa Warga, tapi di Kota Bandung juga kalau nggak salah ada ya channel-channel yang pelaporan, bahkan di tiang PJU itu ada pelaporan ya kalau nggak salah. Ya, ada nomornya. Ada hotline nah kayak gitu ada hotline. Nah tapi gini, ini mungkin salah satu upaya kita ke depan ya Pak Panji, kita sama-sama
sekali lagi bahwa masyarakat mah nggak peduli, bukan nggak peduli, tidak tahu Tidak tahu mana. nasional apa namanya eta jalan Kota nu Bandung. gaduh wali kota, eta jalan nu gaduh enak mah KDM, Pak KDM gitu ya. Kang Deddy katanya. Sekarang ke Pak KDM itu semua urusan dilaporin. Nah, itu nggak apa-apa, itu berarti masyarakat aware gitu ya, Betul. bahwa mereka butuh layanan dari kita. Kita juga jadi mengedepankan aspek pelayanan masyarakat. Nah, kedepannya kita memang akan merancang Pak Panji, nanti kita bareng-barang dengan 27 kabupaten kota, termasuk Kementerian Perhubungan, kita akan menyiapkan satu comment center yang terintegrasi. Oke. Tentunya kan di Kota Bandung sudah ada ya. Ya. Kota Bandung dan beberapa kabupaten kota lain sudah ada. Nah, sekarang akan kita Integrasikan. coba diintegrasikan. Kebetulan kami itu ada 4 UPTD lalu lintas angkutan jalan yang tersebar di Jawa Barat, ada 4 per wilayah. Bandung ini masuk UPTD wilayah 2, Cekungan Bandung gitu. Nanti coba kita integrasi. Jadi masyarakat melaporkan hanya dengan satu nomor, tapi nanti bisa yang memilahnya ada ininya lah gitu. Bahwa ini dilaporkan ke Kota Bandung, ini dilaporkan ke mana? Yang punyanya kementerian, ini dilaporkan ke provinsi. Sehingga nanti juga penanganannya diharapkannya lebih cepat. Itu Betul. yang akan coba kita integrasikan. Mungkin bukan hanya PJU juga, tapi nanti kita juga akan mengintegrasikan layanan transportasi lain. Misalkan kaitan dengan CCTV, penanganan kemacetan. Ya insya Allah mudah-mudahan saat ini dukungan dari Pak Gubernur terkait dengan pembangunan ini sudah cukup besar, tapi memang kami butuh waktu. Tidak mungkin secepat itu ya, tapi maksimal dalam 2 tahun ke depan akan coba kita implementasikan ini gitu. Jadi nanti kita saling bersinergi, bekerja sama, berkolaborasi, kita dalam satu sistem yang sama, sehingga intinya adalah pelayanan kepada masyarakat, gitu kan. Jangan sampai sekarang kan ya kita tahu sendiri Pak Panji kan, terlambat merespon saja sudah viral. Betul. No viral, no justice. Tapi bagus itu, jadi kan memecut kita ya supaya Betul. tetap semangat gitu. Nah, kita kurang lebih gitu. Teh. Oke, Ya. berarti so far masih di sapa warga dulu dan Sapa kedepannya warga, nanti mungkin. akan ada yang terbaru Ya, ya. gitu. Kalau di Kota Bandung sendiri Pak, punya Ya. apa sih untuk melaporkan? Ya di Kota Bandung ya, yang pasti punya Halo Bandung juga kan. Yes. Nah, Halo Bandung, terus ada Humas BDG, lalu kita juga ada tadi yang Pak Kadisub Provinsi sampaikan, kita di tiang-tiang PJ itu ada stiker, ada call center. Karena menurut saya, warga kebanyakan aplikasi juga nggak diinstal. Betul, Oke, betul. jadi saya memang pakai nomor WhatsApp aja. Nomor WhatsApp. Saya yakin hampir semua warga sekarang pakai WhatsApp lah. Yap. Ya. Jadi tinggal di WhatsApp, itu disebar juga. Nah, kami juga terima kasih kepada warga masyarakat, siapapun yang menyampaikan itu bukan kritikan ya, tapi kami memang butuh input itu. Ya, Karena betul. kan mata dan telinga kami juga terbatas. Betul. Gitu. Tanpa adanya partisipasi warga, warganya aware ke kami, ya itu jadi pemecut kami untuk kami meningkatkan pelayanan yang lebih baik. Oke, berarti tadi ada beberapa hotline atau beberapa tempat untuk melaporkan, tidak hanya di media sosial aja ya wargi. Apabila ingin cepat fast respon, Ya. mungkin tadi bisa melalui WhatsApp. WhatsApp-nya. Kalau misalnya yang jalurnya Kota Bandung, kalau misalnya yang provinsi itu bisa melalui Sapa warga. Sapa Warga. Biar itu membantu rekan-rekan yang langsung turun ke lapangan gercep ya. Yes. Nah, kalau bercerita tadi ada 4 UPTD di provinsi, salah satunya untuk di Kota Bandung dan tim lapangan Papanjinya juga. Sebenarnya ketika kita mendapatkan laporan dari masyarakat, itu prosedurnya gimana sih Pak? Sampai si PJU itu yang tadinya padam, nyala lagi. Ya, kita ada SOP ya, kita ada SOP, tapi memang kami akui saat ini memang sedikit rada lambat gitu ya. Tapi mudah-mudahan tadi kata saya, kedepannya ada peran teknologi masuk sehingga ada upaya penanganannya akan menjadi lebih cepat. Salah satunya adalah kalau kami di sisi provinsi adalah bahwa kami menangani hampir 2.300 jalan seluruh Jawa Barat dengan 27 kabupaten kota gitu ya. Nah tentunya ini kan personil kami di subprovinsi juga terbatas. Nah kedepannya sekali lagi salah satu upaya kita adalah kita akan namanya istilahnya managed service Pak Panji. Jadi akan tadi selain pembangunan sisi comment center yang terintegrasi adalah kita menunjuk pihak ketiga yang nanti akan bertanggung jawab untuk melakukan pemeliharaan gitu. Bisa dibayangkan nanti kalau misalkan jadi insya Allah kita tahun 2026 itu mempunyai 50.000 titik se-Jawa Barat. Tentunya penanganannya harus cepat kan. Nah dalam hal itu salah satu upaya kita akan kita coba kerjasamakan terkait dengan pemeliharaan dan penanganannya melalui konsep dikerjasamakan dan pihak ketiga. Tapi untuk saat ini memang mohon maaf nih, mungkin ada beberapa titik yang rada lambat gitu ya, karena memang keterbatasan personil kami juga, apalagi sekarang kan musim hujan ya, banjir betul. konslet apa jadi. Oke. Nah gitu. Jadi kedepannya nanti kita berusaha untuk ada satu SOP penanganan itu tidak lebih dari 1 kali 24 jam, kurang lebih gitu.
Oke, kalau di Kota Bandung sendiri gimana nih Pak Ya, penanganan? di Kota Bandung kita memang menuju ke managed service. Kita udah selangkah. Jadi kita bermitra dengan perusahaan yang memang memanage service listrik di rumah kita. Oh, oke. Ya, perusahaan yang sama lah. Itu memang kan sudah pengalaman. Karena saya melihat kayak ya PLN itu kan kalau kita ada gangguan listrik di rumah cepat. Nah, sementara kita sudah bermitra dengan itu, tapi sementara hanya untuk tenaga kerjanya saja. Kedepannya mungkin kalau ada peluang kita untuk penambahan kayak armada, komponen-komponen gitu ya. Jadi nanti meringankan tugas kita. Dan kalau sama perusahaan swasta kan lebih jelas ya. Betul. Dan untuk saat ini kalau kita di Disub Kota Bandung, kita 1 kali 24 jam memang ada yang petugas yang piket. Oh, oke. Ada yang piket, jadi kita mengantisipasi hal-hal yang urgen. Kalau hal urgen, saya tidak melihat itu jalan nasional, jalan provinsi, jalan kota, atau mungkin tiang listrik, kita pasti amankan. Karena itu menyangkut keselamatan warga masyarakat. Seperti yang dulu sempat rame tuh reklame yang roboh di Samsat. Iya. Nah, itu jalan nasional. Tapi saya tidak melihat itu anggota langsung. Kebetulan kantor kita Gede Bage jadi tidak terlalu jauh gitu ya. Terus dulu pada saat peresmian Aljabar di Jalan Gede Bage Selatan, pas hari H peresmian pagi-pagi tiang listrik jatuh Malang. Jadi semua muka Jawa repot. Padahal tiang punya PLN, tapi semua kendaraan nggak bisa masuk. Kan? Kebetulan kantor kita memang dari dalam, udah kita evakuasi. Itu. Kalau memang urgent, kita pasti bantulah apapun itulah. Oke, jadi Wargi tadi sudah ada tim yang siap bertugas langsung turun ke lapangan ketika kami dari pemerintah mendapatkan laporan, baik itu melalui berbagai kanal. Nah, kalau misalnya kita melihat idealnya nih Pak, sebuah kota tuh apakah Kota Bandung ataupun Provinsi Jawa Barat ini sudah masuk dalam kategori ideal dalam jumlah atau kuantitas dari PJU sendiri? Dan apakah kalau misalnya masih belum nih Pak, apakah ada rencana ke depannya yang akan menambah atau memelihara atau bekerja sama dengan pihak lain untuk Bandungnya lebih terang lagi gitu? Ya, kalau dari hitungan kami khusus di jalan provinsi ya, sisa yang perlu kita tangani sekitar 141 lah, 150-an gitu. Jadi ini akan coba kita selesaikan dalam 2 tahun ini gitu ya. Memang di tahun 2025 ini kita prioritaskan untuk kawasan perkotaan termasuk Bandung. Terus beberapa akses menuju tempat wisata, terus akses menuju simpul-simpul transportasi dan kawasan industri gitu ya. Nah, tapi tadi sekali lagi arahan kebijakan Pak Gubernur Deddy Mulyadi saat ini adalah bahwa dalam 2 tahun ke depan adalah kita menyelesaikan infrastruktur dasar, gitu, termasuk PJU. Jadi harapannya 2026 seluruh kebutuhan PJU di Jawa Barat termasuk Bandung gitu ya, itu dapat terpenuhi gitu. Nah, bahkan ke depannya tadi itu kita kan sekali lagi kita dalam pelayanan masyarakat diusahakan tidak boleh ada pemisahan antara pusat, provinsi, daerah gitu ya, kota. Intinya kan pelayanan kepada masyarakat. Nah, nanti mungkin akan coba kita rumuskan bersama, tapi secara administrasi kan kita berbeda nih kewenangannya. Tapi nanti bagaimana kita rumuskan pola kerjasama tadi, terutama kaitan dengan integrasi penanganan, segala macam yang intinya adalah buat percepatan pelayanan kepada masyarakat. Gitu. Oke. Kalau di Kota Bandung sendiri Pak? Ya kalau Kota Bandung sih masih jauh sih masih kurang ideal lah gitu ya. Saat ini PJU yang ada di Kota Bandung tuh hitungan kami tuh sekitar 40 ribuan PJU. Tambah lagi PJL. Kalau provinsi mungkin nggak ada PJL karena nggak ada jangkauan ya. Betul. PJL kami tuh sekitar 14.400-an. Jadi, nah sedangkan kalau hitungan kasar kami tuh dengan ruas panjang jalan Kota Bandung dibagi ya mungkin rata-rata 20-30 meter ya kita butuh sekitar 78.000 lagi. Bukan 78.000. Kita total sekota Bandung butuh 78.000 dikurangi aja ya, kurangi 40.000. Dan kita memang tiap tahun tuh memang kita mengadakan pembangunan PJU, PJL yang memang hampir semuanya itu bersumber dari aspirasi warga masyarakat yang disampaikan melalui Musrenbang. Dan aspirasi anggota masyarakat yang disampaikan melalui yang terhormat anggota dewan melalui reses atau pokir. Jadi di tahun ini kita akan membangun PJU itu kurang lebih 501 titik. Bersumber dari itu reses dan musrenbang. Sedangkan PJL-nya kita akan membangun sekitar 400
4.100 titik gitu. Karena ya lebih banyak PJL, karena PJL tuh ya favorit lah. Favorit karena ya itu kan tempat tinggal kita sehari-hari lah. Yes, betul Pak. Itu yang paling dibutuhkan oleh masyarakat Ya. yang paling dekat gitu ya Pak ya. PJL-nya. Betul. Alhamdulillah nih wargi Bandung ini kabar yang baik juga dengan adanya penambahan di beberapa titik. Nah, sebagai terakhir nih Pak, karena tadi kita sudah berbicara terkait pelaporan teknis dan juga ke depannya seperti apa. Sebagai closing, apa sih harapan atau himbauan kepada masyarakat dari Disub Jabar maupun Disub Kota Bandung? Silahkan Pak. Ya, kami sih menghimbau kepada masyarakat gitu ya, karena ini juga pembangunan PJU ini juga kan kita dapatkan dari pajak masyarakat juga tentunya. Jadi sama-sama kita menjaga lah. Pertama menjaga bahwa itu aset atau barang milik bersama lah. Jadi jangan sampai ada pengrusakan, terus coret-coret tuh, vandalisme segala macam. Itu ada aja kan masyarakat kita yang iseng, yang mudah-mudahan di Bandung nggak terlalu banyak. Jadi kita sama-sama jaga itu, gitu aset kita milik bersama, karena kan itu juga kita nikmati bersama. Terus yang kedua, tidak bosan-bosannya apabila ada misalkan pelaporan yang mati segala macam, ya melaporkan ke baik itu Pemprov Jawa Barat maupun Pemkot Bandung gitu ya. Nanti ya kita berupaya untuk memperbaiki hal tersebut lah gitu. Oke, silakan Pak Panji mungkin dari Kota Bandung sendiri. Kalau di Kota Bandung harapan kami itu warga masyarakat, saya yakin lah warga Kota Bandung tuh sudah melek teknologi saat ini. Hampir semua menggunakan handphone, smartphone. Nah, harapan kami jadi setiap ada gangguan alat penerangan jalan, tolong sampaikan ke kami. Bahkan kemarin saya rapat dengan yang terhormat anggota DPRD, tolong pengaduan apapun, mau itu jalan nasional, jalan provinsi, apa jalan kota, diterima saja. Nanti biar kami yang meneruskan. Kalau memang itu jalan provinsi, kita teruskan ke provinsi. Kalau jalan nasional, kita teruskan ke BPTD, kelas 1 Jawa Barat. Jadi jangan sampai warga masyarakat itu merasa dipingpong. Jadi apapun pengaduannya, nanti insya Allah kita terima, kita tampung, kita kedepannya akan mengirim laporan mingguan lah. Seperti ke BPTD untuk di jalan nasional dan ke Pemprov untuk di jalan provinsi. Lalu yang selanjutnya kami juga berharap selain warga masyarakat aware terhadap gangguan, warga masyarakat aware juga kalau ada memang oknum yang bukan petugas dari Dinas Perhubungan Kota Bandung yang mengutak-atik alat penerangan jalan. Pertama itu membahagiakan, karena itu kan listrik tegangan tinggi. Lalu yang selanjutnya itu ada potensi itu pencurian komponen. Jadi listrik mati itu, PJU mati itu bukan hanya konsleting atau ada faktor usia, tapi itu kan PJU itu ada barang-barang yang berharga. Bahkan seutas kabel pun itu mempunyai nilai ekonomis, itu yang bisa dijual. Gitu. Itu, jadi kalau ada yang ngutak-atik PJU atau PJL minimal ditanya lah. Kalau orang niatnya nggak baik kan minimal teh ruas lah. Jadi nggak jadi gitu lah. Gitu. Tapi kalau memang petugas yang mengotak-atik itu memang pakai atribut dari Disub Kota Bandung ya memang sedang bertugas. Nah itu tadi harapan dan juga himbauan dari Disub Jabar dan juga Disub Kota Bandung untuk wargi Bandung. Tentunya kita tahu berbicara tentang penerangan jalan umum ini nggak cuman tugas pemerintah aja nih wargi, tapi butuh partisipasi kita sebagai masyarakat, baik itu sebagai pengguna, usernya, baik itu sebagai pelapornya, dan juga memonitor tadi seperti Pak Panji bilang. Nah sekali lagi untuk wargi Bandung, kita membutuhkan kerjasama yang baik antara pemerintah dan juga warga sehingga kita dapat menciptakan lingkungan yang aman, juga nyaman, serta Bandungnya terang nih bagi masyarakat. Terima kasih sekali lagi kepada Pak Dani dan juga Pak Panji dari Disub Provinsi dan juga Disub Kota Bandung. Nah wargi Bandung, itu dia tadi perbincangan kita terkait bagaimana pengelolaan dan juga pemeliharaan penerangan jalan umum yang ada di Kota Bandung dan juga Provinsi. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada wargi Bandung yang telah menyaksikan. Jangan lupa untuk subscribe dan juga di-share sebanyak-banyaknya. Akhir kata saya Irma, juga Bapak Bapak siapa Pak? Dani Gumlar. Dan juga saya Panji Harismadi. Kami bertiga pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Presented by Humas Kota Bandung.